Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Syukur kepadanya, ya boleh memperjumpakan kita melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Mari kita menyiapkan pembacaan kita hari ini, Matius pasal 8, ayatnya yang ke-14 sampai ayat 17. Matius pasal 8, ayat 14 sampai ayat 17. Mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau boleh memperjumpakan kami kembali melalui Renungan Harian Toraya pada saat ini. Kami merindukan suara Tuhan melalui firman Tuhan untuk menguatkan kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk senantiasa menghidupi firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan terutama menguatkan kami menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-8, ayat 14 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Firman Tuhan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rehat hari ini menuntun kita di dalam satu tema pulih hanya karena kuasa Tuhan. Maleke belanna kuasan namanna puang. Orang sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Betapa tidak, orang akan mengeluarkan begitu banyak uang agar bisa pulih sehingga dapat dikatakan bahwa kesembuhan bagi orang yang sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu mereka berupaya mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Salah satunya ke rumah sakit, serta mencari dokter yang dianggap cocok untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Matius 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, digambarkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi sosok yang dikagumi karena kuasa penyembuhan yang ia lakukan. Orang-orang akan membawa yang sakit datang kepadanya setelah melihat bahkan mendengar cerita tentang kuasanya. Terbukti saat Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, bukan saja ibu mertua Petrus yang sakit demam yang kemudian disembuhkan, melainkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya. Dengan kuasanya dia memulihkan mereka. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan dengan sepatah kata ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus memikul dan menanggung kelemahan dan penyakit mereka. Dia sungguh peduli dan mengasihi mereka yang sakit dan lemah. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia membebaskan mereka dari segala macam penyakit.
Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami. Tetapi tentu kita tahu kemana kita harus datang. Kita tahu di mana kita harus berserah. Datanglah dan berserahlah kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar akan segala pergumulan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan yang dengan kasih menolong kita dalam berbagai persoalan hidup. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Boleh kembali menguatkan kami melalui firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Jika Tuhan mengizinkan kesembuhan dalam diri ibu mertua Petrus, kesembuhan dalam diri orang-orang kerasukan dan yang sakit, maka kami juga percaya Tuhan yang akan memampukan kami menjalani setiap pergumulan hidup, proses dan cara Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami, untuk semakin memperteguh kami, mengokohkan iman kami kepada Tuhan, dan kuatkan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar boleh berserah kepada Tuhan di dalam segala perjalanan dan perkara hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan kami semua. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.